berjumpa lagi bersama Ya saya. Allah, seneng banget. Wong ganteng Ternyata sak diangkat donya. juga. Iya, Mbak. Halo. Iya, Mbak. Halo, gimana? Ini Mas Andro mau tanya. Boleh. Kok putus-putus sih, Mas? Mosok? Halo? Halo? Oh, Nyambung? serius enggak. Oh. Sekarang enggak. Oh. Ini Mas, dulu kan sekarang ini kan aku kontrak baru gitu, tapi majikan baru. Terus dia tuh aku kerja 1 bulan di sini tuh suka mukul apa? Waduh. Dia Terus? Iya, dia suka mukul. Terus saking aku tuh bertahan aja sampai 2 bulan ya. 2 bulan tuh dia tuh kok terus aja kayak gitu sampai aku lapor ke agent, sama agent katanya karena dia tuh sering minum obat kayak gitu. Terus aku bilang gini, kamu boleh marah-marah tapi kamu nggak boleh mukul. Aku membantu kamu tapi kamu nggak boleh mukul. Terus dia tuh ya sering minta maaf, kalau udah mukul tuh sering minta maaf gitu. Sampai aku bertahan sekarang tuh mau 4 bulan. Terus aku pikir-pikir kayak gini, ntar aku notice mah aku jelek di imigrasi kayak gitu. Terus kan aku mau notice, terus aku bilang aku mau pulang, terus diizinin pulang, diizinin cuti juga 1 bulan. Oh, sampean di Hongkong udah berapa lama? Aku di Hongkong udah 7 tahun. Wah, keren. 7 tahun 1 majikan, terus ini pindah kayak gitu. Terus ini nenekku yang dulu aku jaga 7 tahun itu minta kembali kayak gitu. Terus gimana nih akhirnya? Terus pertanyaannya ke saya gimana? Apa yang harus saya jawab nih? Iya, pertanyaannya tuh gini loh Mas Andro, saya tuh bimbang antara ini gitu. Aku diizinin pulang, terus aku diizinin pulang kan majikanku mau ke mana tuh namanya, ke Taiwan. Kan dia tuh asli orang sana, dia tuh mau jengukin ibunya yang sakit kayak gitu. Tapi setiap hari tuh aku kerja tuh kayaknya tuh nggak bener terus. Ini pembantunya yang lama itu kan udah balik 4 bulanan kalau nggak salah tuh udah balik dah. Dia tuh teleponan, dia pembantunya tuh sering telepon, dia tuh katanya mau balik lagi ke sini kayak gitu. Terus akunya kayak gimana? Ya sudah, wong dia tukang mukuli sampean kok. Ya break pulang Indonesia, dapat majikan yang pingin balik sama sampean, bawa ke agent, tanda tangan, sampean pulang, selesai loh. Tinggal tunggu visa di rumah. Ini kan ceritanya kan aku tanggal 17 ini aku pulang loh Mas Andro. Iya, makanya saya tanya, kan ada majikan yang nunggu sampean nggak? Bener nggak? Nah, 1 itu. Dan majikan ini mukul sampean nggak? Dan nyuruh sampean. Iya sering. Nah, dan nyuruh sampean. Dan nyuruh sampean pergi kan? Artinya itu toh. Sudah. Itu sesuatu yang istimewa sekali. Kalau tanggal 17 besok pulang, sekalian aja pamit, break kontrak. Jadi tanggal 16 atau 15 bilang break. Kan boleh. Oh, kayak gitu. Tapi ingat, kalau sampean break, ya kan? Dan belum 1 bulan, sampean bayar dia 1 bulan loh. Jangan kabur. Iya, soalnya tuh dia tuh sering kayak gini, kamu pulang aja, kamu gak usah balik lagi, kamu pulang aja. Nah, dia tuh, aku kemarin kan gak pulang, yang ada corona itu, jadi kan aku takutnya tuh ribet. Terus dia tuh ngasih uang tiket, maksudnya pulang pergi datang lagi ke Hongkong kayak gitu loh Mas Andro. Dan dia tuh nggak ngasih dulu, katanya kalau udah kerja 2 bulan baru dikasih, sampai sekarang kan belum dikasih. Nah ternyata saya diizinin pulang kayak gitu. Sekarang gini, saya tanya sekali lagi sebentar. Aku udah tahu permasalahan sampean ya. Jangan kita fokus pada solusi dan apa yang sampean inginkan. Kan sampean bimbang mau kayak gimana dan seperti apa kan. Sedangkan masalahnya sudah sangat jelas.
majikan sampean ngumpulin sampean dan ABCD dan mas sampean tetap bertahan, itu sampean orang baik. Tapi ini majikan lama sudah nunggu sampean balik ya. Ini sudah dua hal yang sudah beruntung, harusnya nggak pakai bimbang, nggak pakai bingung. Kalau majikan sampean nyuruh sampean cuti dan nggak balik, artinya dia sudah nginterminate. Diiyakan saja, tapi jangan sampean yang ngebreak ya, itu membuat rekotan yang nggak bagus. Terus dengerin saya ngomong dulu, Mbak. Sampean kan sudah cerita masalah. Saya belum kelar masalahnya, belum nyeritain semuanya, sampean potong. Gitu loh. Maksudnya biar obrolan kita itu efektif. Kalau sampean ceritain, habisin semua. Ya, habiskan semuanya ceritanya, saya tak dengerin. Kalau sampean mau nanya pandangan saya atau gambaran saya, ya giliran saya boleh ngomong dong. Atau ngomong saya nanti setelah 10 menit sampean cerita atau 15 menit sampean cerita. Kira-kira bagaimana? Monggo jenengan cerita, Mas. Kan gitu saya tuh. dengarkan. Nah, kalau majikan sampean nyuruh pulang dan nggak balik, artinya kan majikan sampean nginterminate sampean. Itu jauh lebih baik. Iya kan? Nah, sambil nunggu keputusannya dia maju mundur, majikan yang baru difikskan saja. Majikan yang nunggu sampean itu sampean fikskan. Jadi sampean pastikan majikan sampean mau nginterminate apa sampean yang ngebreak. Karena apapun ceritanya, kalau sampean tetap pulang ke Indonesia, mau break, mau interminate, dan rekod sampean 7 tahun itu tidak menjadi persoalan. Dan sampean sudah bawa majikan sendiri, artinya mau pulang Indonesia. Dan itu nilai. Itu yang nggak banyak teman-teman ngerti dan paham. Paham? Nah, saiki wis sampean ngomong. Ngono lho, nek aku mari ngomong tutuk sampean silahkan. Keberatannya apa? Enak. Jangan aku ngomong sampean langsung tugel kan yo nggak masuk gitu. Gimana sampean? Wes. Iya. Sekarang. Terus kalau dia nyuruh aku pulang nggak balik lagi, otomatis aku harus ngomong balikan aku ke agent kayak gitu ya, Mas? Ya. Sip. Status aku jangan digantung. Pastikan kamu nginterminate saya. Kelar. Enak itu. Iya. Terus aku dapat 1 bulan gaji atau aku bayar dia gitu? Yo, kalau sampean bayar dia itu kalau sampean yang kepingin pergi. Tapi kalau majikan nginterminate ya enggak no. Ya sampean dapat 1 bulan. Jadi dia nginterminate-nya 1 bulan, ngasih tahu hari ini, keluarnya bulan depan, sampean tetap 1 bulan gaji. Tapi kalau dia hari ini juga sampean keluar, hari ini juga sampean juga nerima 1 bulan gaji. Intinya kan gitu. itu namanya diusir. Jadi itu namanya diinterminate secara terpaksa. Jadi majikan mengeluarkan sampean, dan itu bisa sampean juga nginterminate majikan langsung bayar 473 itu juga bisa. Hari ini keluar sampean kasih ke majikan, tapi tiket pulang ke Indonesia majikan tetap wajib harus bayarin 100. Terus habis itu sampean berapa bulan, ada sisa cuti enggak, kan kayak gitu. Gitu, ada cuti-cuti yang berbayar enggak gitu loh, Mbak. Jadi karena sampean enggak ngerti peraturannya jadi bingung. Ya, wes. Iya kan aku yang di di Mongko. Di majikanku yang lama itu kan aku minta udah 7 tahun minta naik gaji lah, ibaratnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak kan aku gitu. Terus dianya tuh bilangnya iya gitu. Terus pembantunya udah nggak kerja lagi. Kemarin tuh telepon terus sampai aku tuh kasihan kayak gitu. Terus ini aku sama ininya dipukul. Kalau mukul itu di kepala, aku tuh nggak suka kalau mukul di kepala kayak gitu loh, Mas Andro. Oke, saya tanya, sampean mau nuntut nggak? Kalau sampean mau nuntut tak temenin. Yang penting sampean punya bukti. Mas, aku dulu juga pernah jaga nenek juga gitu, tapi kan aku juga kasihan juga. Entarnya akunya yang ribet kayak gitu. Kalau ini kan aku diizinin pulang ya wes lah kayak gitu. Nanti kalau dia kamu nggak usah kembali ya wes. Nggak usah kembali, berarti dia interminate aku kayak gitu ya, Mas. Suruh ngomong ke agent. Kalau dia, makanya rekamannya kalau dia ngomong buka HP-nya, tekan recording. Jadi biar ini majikan yang mau. Jadi sampean juga nunjukin ke agent bahwa dia nginterminate sampean. Ini Mas Andro, masalahnya tuh aku tuh udah bilang berapa kali, sampai kakakku aja udah bilang, dia loh sampai masuk ke rumah majikan yang baru tuh loh udah 2 bulan
dia tuh langsung kuruh kayak gitu. Aku langsung ini ngedrop Pak Mas Andro. Aku kaget banget. Dia kok sering mukul aku. Kesalahanku tuh di mana? Aku kerjanya juga oke. Dia bilang kerjanya oke, tapi gara-gara ada pembantunya yang lama itu nyuruh aku pulang, nyuruh aku ini, dikompor-komporin lah kayak gitu. Jadinya tuh dia tuh jahat banget lah. Mbak, sekarang gini loh. Sampean dipukulin, sampean ngomong sama saya, sampean tak jak nuntut nggak berani, takut kena masalah, terus aku kongkon kudu piye, Mbak? Enggak kayak gini aja Mas Andro. Aku kan ini minta sarannya itu Iya. masalah apa tuh ngebreaknya Kan atau tadi udah tak gimana kasih tahu. Makanya sampean jangan dibulet balik-balik lagi. Sekarang gini, ya. Kalau majikan sampean nyuruh sampean pulang, berarti dia ngintermanage sampean. Selesai. Laporan ke agent. Oke. Sampean pulang. Oke, kan sampean juga kepingin pulang. Iya. Tapi sebelum pulang, majikan sampean yang baru suruh cari agentnya dia, datang ke agentnya dia untuk tanda tangan ngejeng sampean. Oh iya ya. Supaya suratnya tadi yang ngejeng sampean itu masuk ke imigrasi gitu loh. Kalau itu sudah masuk ke imigrasi kan enak. Sampean tinggal pulang, visa turun, tinggal nanti agentnya yang ngirim ke sampean. Bikin syarat-syarat yang lain. Paham nggak sampean maksud saya? Paham. Jadi jangan bules ke interminate itu, jangan. Udah fokus sekarang itu tinggalkan selesai. Pulang dulu sampean ya. Tunggu visa di Indonesia dengan majikan yang baru. Asalkan masuknya itu jangan sampai ya. Jangan sampai sampean pulang. Biasanya pulang ke Indonesia baru disubmit. Itu suruh submit aja. Submit aja. Otomatis agent yang lama akan ngelaporin bahwa sampean sudah interminate, sudah keluar dari majikan itu, dan sampean kan pulang. Nah itu visanya akan cepat turunnya. Bisa 2 bulan turun Mas. Itu 1 minggu 2 minggu bisa turun, tambah sampean cuma seminggu di rumah. Tapi saran saya, pikiran saya kemungkinan ya sebulan setengah baru akan turun, kan ya lumayan toh di Indonesia. Iya, 1 bulan 2 bulan setengah kan sudah oke kan, artinya seperti itu gitu loh. Udah sekarang kita fokusnya ke depan, jangan ngomongin balik lagi. Sampean diajak nuntut ya nggak berani, ngomongin masih masalah yang mukul-mukulin tadi, udah itu udah selesai, itu udah kelar gitu loh. Jangan bulet-bulet. Ini kan aku gajiannya pun juga ditahan juga Mas Andro. Mbak, gitu. Oke, tak potong lagi. Gajian ditahan, duit paspor, duit tiket semuanya nggak dibayar semuanya. Iya. Kita bisa tuntut ke labor. Oh iya. Nggak usah khawatir, kalau mau didampingi, ayo tak dampingin nuntut majikan. Siap, yang penting sampean kalau ditanyain sama labor, saya butuh teman saya ini untuk nemenin saya. Sampean yang ngomong, jangan saya dulu pernah, saya pernah nganterin anak, dia nggak bisa ngomong. Akhirnya saya cuma delongop aja, nemenin dia nggak ikut ngomong. Walaupun ngomong nanti ada translator gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu, majikan kan nggak mau orang ini siapa kan nggak mau. Bang Yao, dia yang bantuin saya gitu. Biar dia nemenin saya, boleh ngeliat aja ya nggak apa-apa. Kalau sampean tenang. Soalnya anak yang waktu selisih dengan majikan, ketika nggak ngerti dia ngeliatin saya. Terus aku ngomong sama si orang labor, dia nggak ngerti, dia mau ngomong, kasih translator, aku bilang kayak gitu. Ditanyain butuh translator nggak? Butuh, nek butuh ya udah kita minta translator. Gitu. Iya Mas. Iya, jadi nggak usah. Sekali lagi, sampean nggak perlu khawatir tiket sampean nggak dibayar, gaji sampean nggak dibayar, nggak usah khawatir. Selama sampean bisa membuktikan dan setiap nerima duit kan, kalau sampean nggak nerima ya tinggal nuntut aja, itu aja. Majikan udah kalah kalau sama labor, sampean bisa pegang bukti-bukti. Tapi ya itu tadi, sekali lagi ya, majikan baru suruh apply, suruh ngomong ke agentnya. Lah pakai agent saya juga, lah kan kayak gitu Mbak. Kita Iya Mas Andro, makasih banyak, udah lega banget aku Mas Andro. Kemarin tuh telepon nggak diangkat, mungkin sibuk, terus teleponan apa itu namanya nang Miss Uni pun juga sibuk. Siap, ya sabar. Alhamdulillah udah diangkat. Makasih banget loh Mas Andro ya. Gitu aja. Ada lagi yang mau dibahas? Enggak. Sudah ngerti? Enggak ada. Sudah tahu jalurnya? Udah, makasih banget, cuma mau tanya itu. Nanti kalau ada apa-apa kasih kabar lagi ya, kalau berhasil atau tidak. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Baik teman-teman semuanya. Ya, masih banyak teman-teman di luar sana yang kebingungan dan memahami peraturan, memahami kondisi, memahami apapun masih bingung. Karena memang ya sekali lagi kita nggak nyalain ya. Dia dipukul di bagian kepala, mengalami kekerasan fisik, psikisnya tertekan, sehingga untuk berpikir secara nalar dan logika itu pasti akan sedikitnya goyah, sedikitnya gangguan, terganggu. Bukan berarti masalah mental, tapi keberanian atau memahami sesuatu dengan jelas itu kalau pikirannya tenang. Tapi kalau pikirannya sudah diselingkupi rasa takut, pasti siapapun manusianya, kalau rasa takut dan kekhawatirannya itu tinggi, yang pasti logikanya nggak bisa main. Pahami itu. Tidak semua orang itu berani dan bisa menghadapi. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak bisa kita memaksa orang itu untuk harus berani, harus bisa. Tidak semuanya manusia bisa. Makanya konten-konten saya inilah yang ingin saya sampaikan, ingin saya tunjukkan, ingin saya bagikan ke teman-teman semuanya. Ketika terjadi kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, minimalnya kalau ada yang diajak ngomong dan bisa dipercaya, itu paling penting. Sekali lagi, keep stay tune in my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.